warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Hasnidar. Saya adalah guru SMA Negeri 2 Mutiara, Kabupaten Pidi. Saat ini saya adalah CGP Rekognisi Angkatan 8. Ini adalah video aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru. Yang kedua, yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Tahapan supervisi akademik terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca-observasi. Pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor adalah sebagai kegiatan tahapan observasi. Kemudian pasca observasi, yaitu percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Miss, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya? Sehat. Ini rencananya kan kita mau supervisi nih. Sebelum disupervisi, supaya kegiatan supervisi kita ini lebih terarah, jadi kita bincang-bincang dulu. Ini nanti kita masuk kelas berapa? Kelas 3 IPA 1. 3 IPA 1. Ibu, ini ya, nggak apa-apa ya kita supervisi ya? Dengan senang hati. Kira-kira di ini kan agenda jadwal supervisi sekolah kita. Jadi sekalian saja di kegiatan supervisi ini kita akan berusaha untuk mengembangkan potensi kita ya, Nif ya. Baik. Nanti materinya materi apa ya kira-kira? Materi nanti masuk kepada bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras dan tanggung jawab. FPP-nya sudah ada ya? Sudah ada lengkap semua ya? Baik. Untuk supervisi kita nanti pada saat supervisi, kira-kira ini sambilan kita untuk meningkatkan kompetensi kita, kompetensi ibu. Apa yang ingin saya lihat lebih dari pada saat kita supervisi? Ini ya, keinginan saya bukan supaya nanti bisa merancang itu cara pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa lebih aktif dalam menerima pelajaran yang saya ajarkan. Ibu sudah RPP-nya sudah Ibu rancang. Kira-kira yang sudah Ibu rancang seperti apa? Yang sudah saya rancang itu sesuai dengan prosedur yang sudah Ibu arahkan hari itu. Cuma tujuan saya hari ini apakah sesuai dengan yang sudah Ibu arahkan, itu yang perlu Ibu nanti lihat. Menurut Ibu, kira-kira mengapa ya Ibu ingin membuat merancang pembelajaran yang seperti yang Ibu katakan tadi, lebih menyenangkan atau lebih membuat siswa aktif? Ya. Supaya apa? Supaya kan di dalam nanti proses belajar mengajar, siswa senang pada saya dan juga saya senang kepada pelajaran yang saya sampaikan kepada mereka, agar tujuan nanti tercapai keduanya. Ya. Baik Bu. Selama ini kita bicara sebelumnya dulu ya Bu ya. Selama ini Ibu kan sudah sering mengajar dari tahun berapa Bu? Kalau nggak salah dari 99. Dari 99 tahun 99 lama Bu ya. Itu pengalaman mengajarnya sudah sangat lama. Selama ini Ibu kan sudah pernah nih mengajar, pernah mahasiswa aktif di materi tersebut dan sebagainya. Dalam Ibu menyiapkan pembelajaran atau menyiapkan RPP ini, apa yang Ibu lihat?
Dari modelnya atau dari apa misalnya? Model pembelajaran, kemudian materi yang diajarkan pada hari itu sesuai dengan model pembelajaran sesuai dengan materi. Nah itu. Kemudian ini penilaiannya bagaimana, Bu? Penilaian ada yang saya misalnya tanya langsung, ada yang dikasih angket berupa soal-soal berupa IKPD. Ya. Biasanya pernah praktek nggak, Bu? Pernah. Tergantung materinya. Ya. Kira-kira menurut Ibu untuk materi kerja keras ya kali ini ya, kerja keras kali ini Ibu rencananya rancangan RPP-nya seperti apa? Kalau kerja keras ya, misalnya ada buat gambar-gambar, disuruh lihat di gambar tersebut, kemudian disuruh evaluasi bagaimana cara orang bekerja keras. Mungkin nantinya saya sampaikan kalau siswa-siswi atau kalian nanti selesai dari sekolah ini, tahu dia bagaimana cara bekerja keras dan tahu bagaimana dia cara nanti menghidupi keluarganya. Ya, baik. Jadi setelah nanti saya supervisi Ibu, berarti saya akan melihat bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran sesuai RPP yang Ibu rancang. Kira-kira mereka bisa belajar aktif atau menyenangkan ya. Kalau misalnya nih Bu ya, misalnya hasilnya nanti kurang menyenangkan atau siswanya jadi tidak terlalu aktif, apa yang akan Ibu lakukan lagi? Insya Allah nanti akan revisi ulang bagaimana cara nanti lagi penyampaian atau model-model pembelajaran yang sesuai nanti mungkin yang agak lebih menyenangkan sesuai dengan KPD. Baik Bu, kita lanjut saja ya proses mengajar kita. Nanti akan saya lihat, akan saya catat semua apa yang sudah baik Ibu lakukan, kemudian apa yang masih perlu ditingkatkan lagi. Nanti kita akan refleksi kembali setelah kita lakukan proses pembelajaran. Ibu kelas 3 ya sekarang ya? Kelas 3. Baik Bu. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 3 kali. Siapa yang 2 kali tadi? Nggak ada. Sekarang sekali lagi. Coba tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 3 kali. Oke, nggak ada yang apa maknanya terkandung dalam tafsir? Apa maknanya? Makna tafsir yang ada di dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Kira-kira ada yang belum mengerti? Kelompok 1 udah mengerti semua? Kelompok 4 ngerti? Ibu?
Kerja keras adalah bekerja secara sungguh-sungguh karena memaksimalkan segala potensi waktu dan kesempatan. Ya, 100 untuk kelompok 4. Cepat tepuk tangan. Jadi untuk kelompok 4 kita berikan apresiasi. Kemudian ada kelompok lain. Kelompok 3 ada yang sama. Untuk minggu depan kita lanjutkan. Kira-kira yang belum tampil untuk minggu depan kita lanjutkan ya. Untuk kelompok selanjutnya kita lanjutkan untuk minggu depan. Ada soal di bawah tadi ya. Itu soal itu nanti di rumah tolong dikerjakan ya. Ya, soal itu tolong dikerjakan nanti di rumah, dikumpul minggu depan. Tadi kita sudah lakukan proses supervisi kita hari ini. Hari ini gimana perasaannya? Kira-kira menurut Ibu performa Ibu tadi pada saat mengajar kalau dari 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa? Sebelum kita mulai refleksi kita ya. Tadi saya sudah catat beberapa hal yang saya temukan, yang saya lihat dari proses supervisi kita. Hari ini Ibu puas tidak? Insya Allah puas. Puas. Bisa diceritakan kenapa puas? Ya, puas karena ada ibu yang menilai kalau misalnya ada yang bisa agak kurang, bisa nanti ibu kasih masukan supaya dapat menjadi perbedaan sebelum-sebelumnya berkembang. Yang Ibu lihat dari keaktifan siswa tadi bagaimana? Sudah lumayan aktif atau bagaimana? Atau masih perlu ditingkatkan? Nampaknya masih perlu ditingkatkan sedikit lagi ya, supaya siswa lebih aktif lagi. Baik. Jadi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya, Bu ya? Oke. Tadi sebelum kita supervisi, kita kan tujuannya Ibu ingin melihat, Ibu kan sudah merancang pembelajaran supaya siswa itu bisa belajar aktif, kemudian menyenangkan. Ibu mau saya mensupervisi pembelajaran Ibu supaya saya bisa memberi masukan. Kira-kira kalau misalnya siswa itu masih kurang aktif, apa yang perlu ditingkatkan lagi, gitu Bu ya? Baik. Saya sampaikan dulu hasil pengamatan saya. Yang pertama, Ibu, saya kasih applause dulu lah. Ibu tadi saya melihat pembelajarannya juga sudah menyenangkan. Ibu sudah mengawali pembelajaran dengan doa, ada ice breakingnya yang membuat siswa lebih lebih bersemangat. Kemudian penyampaian tujuan pembelajaran juga ada. Kemudian di persepsi juga Ibu juga sampaikan ini step pembelajarannya saya amati sesuai dengan rencana pembelajaran atau RPP yang sudah Ibu rancang. Kemudian ada arahannya, mereka juga belajar kelompok, kelompoknya juga sudah variatif. Kemudian selesai belajar ada refleksi, kemudian ada penugasan. Ya, ini hal yang luar biasa yang sudah Ibu lakukan. Namun ada beberapa hal yang menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi, ya. Ini ada mungkin bukan kurang, tapi perlu ditingkatkan lagi. Yang pertama, dari contoh yang Ibu sampaikan mungkin hanya beberapa, kemudian contohnya nanti ke depannya yang tadi Ibu sampaikan hanya sedikit yang kontekstual sesuai dengan kehidupan mereka, sehingga mereka jadinya
tidak apa namanya kurang kurang bersemangat. Kemudian dalam mencari contoh, tadi kan yang tadi itu Ibu sampaikan, Ibu dalam melibatkan siswa kurang melibatkan siswa dalam memberikan contoh-contoh yang kontekstual tadi. Kemudian presentasi hasil belajar, kan ada LKPD. Penyampaian LKPD-nya ini masih belum terlalu variatif, siswanya masih belajar monoton, belum terlihat bahwa mereka itu belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik, itu hal yang mungkin masih perlu ditingkatkan lagi. Secara overall tadi pembelajarannya sudah menyenangkan. Saya juga melihat anak-anak juga bersemangat. Baik Bu, dari hasil yang saya lihat ini, menurut Ibu bagaimana penilaian saya? Penilaian dari yang sudah baik dan yang masih perlu ditingkatkan. Ibu merasakan tidak seperti itu? Ya, nggak merasa juga, dan itulah saya kurang aktifnya, ada kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran, mengikuti pelajaran. Dalam hasilnya belum variatif ya, tadi saya nilai. Baik. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Mungkin besok-besoknya insya Allah akan saya kembangkan supaya sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita jadi bermanfaat. Baik. Nah, sekarang untuk pengembangan ke depan, kan? Ibu pernah dengar RPP berdiferensiasi kan? Pernah. Sudah pernah ikut pelatihan kan? Ada. Menurut Ibu tadi sudah menerapkan diferensiasi belum? Menerapkan sudah sih Bu, tapi belum sepenuhnya. Karena ada beberapa faktor Bu ya. Oke. Saya juga sudah melihat tadi Ibu sudah membagi kelompok yang beragam ya. Oke. Baik, di pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada diferensiasi produk, konten, kemudian saya tadi kan penilaian saya hasil pengamatan saya bahwa Ibu belum menerapkan beberapa diferensiasi, hanya beberapa saja. Untuk pembelajaran tadi kayaknya kalau misalnya Ibu diferensiasikan produk, masing-masing boleh mempresentasikan hasil karyanya sesuai dengan minat mereka, itu kayaknya lebih menarik ya. Ke depan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Insya Allah nanti ke depan akan saya tingkatkan, yaitu mengenai diferensiasi, yaitu pembagian kelompok yang berbeda, berdiferensiasi sesuai dengan bakat minat mereka. Iya, produknya juga ya Bu ya. Mungkin kalau masalah pokok bahasan ini ya, kalau kita nanti mungkin bagi secara berdiferensiasi lebih menarik. Karena ke depan mereka kan sesuai dengan bakat mereka, pekerjaan mereka, apa yang orang itu senangi. Oke. Kira-kira menurut Ibu sudah paham belum pembelajaran berdiferensiasi? Insya Allah sudah paham, tapi belum begitu maksimal. Kira-kira supaya Ibu bisa merancang pembelajaran berdiferensiasi, bisa pemahamannya lebih menyenangkan, lebih banyak lagi, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan belajar mungkin lebih ini lagi. Biasanya Ibu belajar dengan apa? Ada dengan HP atau ikut pelatihan hari itu. Kemudian ada ibu pengawas hari itu, ada juga menyampaikan sedikit. Ada saya buka di video pembelajaran PMN, ada juga saya ikuti, namun belum ini begitu maksimal ya.
Kalau di sekolah kita kan kita kan dari sekolah yang sama, saya tahu kan ada kelompok belajar kita. Kira-kira ke depan Ibu apa yang ingin Ibu lakukan supaya lebih meningkatkan pemahaman Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya, membagi kelompok belajar sesuai dengan bakat minat mereka. Ya, kalau dengan untuk pemahaman Ibu, meningkatkan pemahaman Ibu, ada nggak teman-teman yang bisa Ibu ajak kerjasama supaya bisa diajak belajar bersama? Guru agama ada berapa orang ya? Guru agama yang sama dengan saya 2 orang, karena dulu 3 orang tapi udah sakit satu, nggak aktif lagi, berarti kami tinggal 2 orang. Tapi ada juga guru yang seperti guru SKI mungkin bisa kami ajak, Quran hadis dan Akidah akhlak. Nanti bisa kolaborasi Ibu ya. Kolaborasi berarti untuk meningkatkan pembelajaran pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita belajar bersama dengan teman-teman, belajar di yang tadi seperti Ibu katakan tadi PMM ya, ataupun ada pelatihan ya, atau belajar secara mandiri, belajar daring, ikut pelatihan daring. Oke, baik Bu. Kira-kira ini pertemuan ke sekarang, untuk pertemuan selanjutnya ya. Tadi Bu kita sudah melihat apa kendala yang terjadi, kenapa siswa belum terlalu aktif ya. Ternyata belum terlalu variatif dalam pembelajaran ya. Ibu sudah udah menyampaikan nanti akan belajar lagi bagaimana merancang pembelajaran berdiferensiasi bersama teman-teman, khususnya teman-teman satu rumpun belajar di PMM, kemudian belajar mandiri di pelatihan mandiri. Baik, selama ini Ibu kalau rancang RPP itu sendiri atau dengan kawan di MGMP? Dengan kawan MGMP. Berarti hasil kolaborasi. Berarti nanti selain di sekolah Ibu ada teman di MGMP ya? Ada teman di MGMP. Untuk ke depan, berarti Ibu akan merancang pembelajaran berdiferensiasi ya. Komitmen Ibu untuk melakukan perubahan, apa hal pertama yang akan Ibu lakukan? Ya, hal yang pertama saya lakukan yaitu yang pertama mendalami ilmu atau materi yang berhubungan dengan materi ajaran. Kemudian mencari kawan atau mencari teman untuk bisa berkolaborasi. Di sekolah ada ya. Sekolah kita ada kelompok belajar ya, nanti kita belajar lagi. Kemudian di MGMP ya. Ini kira-kira kapan ini akan dilakukan? Insyaallah mulai mungkin minggu depan dah. Tapi minggu depan ujian ya. Minggu depan ujian, nanti habis ujian ini insyaallah. Kita juga setelah ujian ada kegiatan pengembangan diri ya. Nanti di sana kita bisa belajar lagi ya. Baik Bu. Berarti komitmen Ibu nih, Ibu benar-benar akan berubah dan membuat perubahan dalam pengajaran. Nanti kita akan kolaborasi ya, karena kita di sekolah yang sama, saya juga akan melakukannya, kita akan belajar sama-sama. Baik Bu, kira-kira setelah pembicaraan kita pada hari ini, apa nih yang Ibu rasakan? Ya, sangat senang, lega karena ada yang memberi arahan supaya untuk perubahan ke depan. Karena kan dari dulu saya ingin supaya bisa mengajar sesuai dengan RPP dan bisa membuat anak-anak menyenangkan apa yang saya ajarkan. Itu dari dulu berkomitmen begitu. Ya. Baik Bu.
ini sama-sama kita lakukan ya. Ya, saya juga nanti karena kita di sekolah yang sama, saya juga akan melakukannya. Kita akan belajar bersama. Kemudian ke depan kita untuk RPP pertemuan selanjutnya ini kita coba ya, gimana? Coba rancang sesuai dengan ini ya. Kita kan di sekolah sudah pernah kita lakukan diagnostik siswa. Nanti ke depan kita lakukan lagi lebih ini ya, lebih mendalam lagi supaya tahu siswanya seperti apa ya. Bu, terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Ya. Ini saya mohon maaf kalau misalnya hasil penilaian saya kurang berkenan. Harapannya supaya harapannya kita bisa menjadi lebih baik. Ini dari pengembangan diri kita untuk menjadi lebih baik. Baik Bu, terima kasih.